Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nur Maulida dari PAI 6A, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Nadiem Makarim yang merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter peserta didik akan dimanifestasikan oleh Kemendibusdrek melalui berbagai strategi yang berpusat pada upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan hadirnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkompetensi global, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Siswa Indonesia nantinya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya, elemen dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama, yakni mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Yang kedua, akhlak pribadi, yakni menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, yakni mengutamakan persamaan manusia dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Yang keempat, akhlak kepada alam, yakni menyadari pentingnya merawat lingkungan sehingga tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar tetap layak dihuni. Yang kelima, akhlak bernegara, yakni memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Selanjutnya ada elemen dimensi berkebinekaan global. Di sini ada mengenal dan menghargai budaya, yakni mengenali berbagai macam kelompok budaya, mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, serta menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang kedua, ada komunikasi dan interaksi antar budaya, yaitu memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan setiap budaya sehingga terbangun kesalingpahaman empati terhadap sesama. Selanjutnya ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif memanfaatkan kesadaran pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka terhadap budaya dan berbeda dengan mempelajari keragaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebinekaan. Yang terakhir yaitu berkeadilan sosial, yakni peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Oke, selanjutnya ada elemen dimensi bergotong royong yang terdiri dari kolaborasi, yakni bekerja sama dengan orang lain dengan perasaan senang. Yang kedua, kepedulian, yakni bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, berbagi, yakni memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Oke, selanjutnya ada elemen dimensi mandiri. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Mencangkup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri, yakni mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya ada elemen dimensi bernalar kritis. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dari gagasan, yakni memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, serta mengolah informasi yang diperoleh.
Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yakni menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan, dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang didapatkan. Yang ketiga yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri, yakni berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia dapat pada suatu simpulan. Elemen yang terakhir yaitu elemen dimensi kreatif. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orsinil. Gagasan ini terbentuk dari yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orsinil. Menghasilkan karya dan melakukan tindakan didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, yakni mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan suatu masalah. Kesimpulan dari profil pelajar Pancasila adalah sebuah profil ideal yang diharapkan dapat berkembang dan diwujudkan para pelajar di Indonesia dengan bantuan semua pihak melalui 6 kompetensi sebagai dimensi kunci. Keenam kompetensi tersebut yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.